Halo semuanya. Halo guys. Oke ya. General reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja. Oke. Kali ini temanya tentang yang terjadi di belakangmu ya. Saat kamu dan dia tidak komunikasi ya. Kita lihat yang terjadi di belakangmu saat kalian gak komunikasi. Oke. Oke, tada. Jadi aku merasakan ketika kamu dan dia tidak komunikasi, dia ini kepo sama kamu. Jadi kalau kalian tidak berinteraksi, kalian tidak bicara, tidak ketemu, wah dia kepo. Dia kepo sama kamu. Dia penasaran sama kamu gitu. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, kamu tuh lagi apa ya? Kamu sama siapa di sana? Kamu ngapain ya? Kamu kerjain apa? Kamu sehat nggak ya? Kamu bahagia nggak di sana? Ya ada bertanya-tanya ya. Tapi ada juga yang mencari tahu gitu detail informasi tentang kamu. Ya contohnya cari-cari sosial mediamu lah, browsing-browsing, searching-searching kabarmu. Ya siapa tahu ada info ya di sosmed tentang dirimu. Ya adalah nyari kamu di sosial media. Atau dia nyari tahu kamu dari mana gitu ya. Oke? Maaf berisik ya. Oke. Kemudian di belakangmu ada yang mengalami family issue ya. Di belakangmu ada mengalami isu keluarga. Ini ada orang sebenarnya punya masalah keluarga, tidak bahagia dengan keluarganya, atau kenapa gitu dengan keluarganya ya. Atau ada juga sih kayak punya masalah, drama dengan orang lain. Mungkin dia sebenarnya tidak bahagia sama yang lain. Atau apa ya, ada nih kayak orangnya sebenarnya nggak connect atau nggak nyambung sama yang lain gitu ya. Ada yang merasa sakit ketika tidak komunikasi dengan kamu. Ada yang merasa sakit gitu hatinya ya, kayak nggak bahagia, gelisah. Tapi beberapa mungkin ada dihantui rasa bersalah ya, kalau dia punya salah gitu ya. Jadi ya ngerasa ini aja, nyes ya, nyes aja ya. Pokoknya hati ini nggak tenang gitu, yang nggak tenang hidupnya ya. Itu sih. Kemudian aku ngelihat ya, ini ada yang sulit menerima kenyataan ya. Ada yang susah berdamai sama keadaan mungkin. Beberapa ingin menyerah, ya kayak ngerasa putus asa gitu. Ngerasa aku harus gimana ya? Karena seperti kehilangan arah. Seperti gak ada tujuan hidup lagi gitu. Karena ya mungkin tujuan dia itu sebenarnya kamu ya. Tujuan dia itu sebenarnya mungkin dirimu, tapi ya udah tidak komunikasi ya. Oke? Ini kalian saling sayang, saling cinta.
kalian mempunyai perasaan yang sama. Jadi kalau ditanya rindu ya rindu. Kalian ini saling rindu, saling kangen ya. Begitu. Oke. Oke. Kita lihat dari sini. Tara. Oke, dikatakan ada yang merasa kaget karena kamu bisa menikmati hidup meskipun tanpa dia. Wah, ada yang kaget ya. Aku kaget loh. Aku merasa kaget karena kamu baik-baik aja di sana. Ya mungkin ada apa ya? Ada yang nyari tahu gitu. Ada yang nyari tahu tentang kamu. Sepertinya kamu baik-baik aja. Atau dia ikuti intuisinya, dia ikuti feelingnya bahwa ya kamu tuh baik-baik aja tanpa dia. Kamu tuh bisa menikmati hidup meskipun tanpa dia. Itu. Oke? Mungkin ada yang kaget kamu tuh kok cuek ya. Kamu kok nggak nyariin saya. Kamu kok begini begono gitu. Kemudian seseorang ingin menganggap remeh atau sepele ke kamu. Tapi saat dia melihat kamu sekarang, dia terkejut melihat perubahanmu saat ini ya. Tuh, seperti aku bilang yang tadi juga ya. Jadi sebenarnya ada orang kayak nganggep remeh, ada orang menganggap sepele sama kamu, kayak ya pasti kamu yang menderita, pasti kamu yang galau di sana kalau kita nggak bicara gitu, pasti kamu kenapa-napa di sana. Tapi saat dia lihat kamu sekarang, saat dia tahu informasi tentang kamu saat ini, dia terkejut melihat perubahanmu sekarang ya. Ya mungkin kamu sekarang nggak baperan, kamu sekarang nggak bucin ya. Kamu sekarang tidak diperbudak cinta, tidak terlalu bawa perasaan gitu. Jadi kayak ya kamu udah berubah. Kamu lebih pakai logika sekarang ya. Kamu lebih kayak ya udah realistis aja atau bersikap biasa aja. Apa itu cinta? Apa itu galau gitu? Atau ya udah kamu bersikap biasa aja gitu. Bahwasanya ya namanya juga manusia bisa bikin kecewa. Dia bisa bikin kecewa, dia bisa datang, dia bisa pergi, ya sudah gitu ya. Terus sih. Ya dia terkejut kamu tuh kok bisa gitu ya. Terus kehidupannya mandek, sulit mencari rezeki dan susah mendapat kebahagiaan ya. Ada loh terjadi di belakangmu ya. Kehidupan seseorang itu mandek atau stagnan. Dia sulit mencari rezeki ya. Ada yang susah gitu rezekinya. Atau ada orang yang dia itu susah bahagia di sana ya. Ya itu yang terjadi sebenarnya. Oke? Kemudian dia sering emosian, marah-marah gak jelas. Tapi aslinya memang karena kepikiran kamu ya. Jadi ada orang yang jadi lebih emosional, jadi lebih sensitif. Ya dia sering emosian, dia sering marah-marah gitu gak jelas ya saat gak komunikasi. Tapi aslinya dia gitu ya karena kepikiran kamu ya. Jadi ada orang seperti itu. Ketika kita nggak komunikasi nih, ketika nggak bicara ya, bawaannya pengen marah-marah gitu. Ya emosi aja. Beberapa teringat drama-drama ya di antara kita, di antara kalian gitu. Tapi ada juga yang kayak ya emosi karena nggak bicara lagi. Rasanya ya nggak enak lah. Ini ada orang seperti apa ya? Seperti uring-uringan gitu. Seperti nggak tenang, gelisah. Bawaannya mau marah gitu. Seperti nggak terima deh nggak komunikasi ya. Atau nggak terima kok saya nggak dicariin gitu, kok saya nggak dihubungin sama kamu gitu. Oke. Kemudian
Ada yang membangun hubungan atau relasi dengan yang lain, tapi tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai dengan harapannya. Jadi ada membangun gitu ya hubungan, ada mau berinteraksi sama yang lain ya, ada bangun relasi dengan yang lain gitu, tapi nggak sesuai harapan dia, nggak sesuai ekspektasinya. Mungkin orang lain itu nggak mengerti dia, orang lain tidak memahami dia, atau ya mereka itu nggak koneksi ya. Kan ya gimana, perasaan nggak bisa dipaksakan ya. Jadi kalau ada orang memaksa gitu ya, atau dia ya memaksakan diri aja berinteraksi sama yang lain, bangun hubungan sama yang lain, tapi kayak ada yang gagal ini ya, atau ya memang hubungannya nggak berhasil, atau memang ya kalau dia bikin hubungan sama yang lain ya pokoknya nggak sesuai harapan, pokoknya bawaannya banyak masalah atau apa gitu, banyak drama ya. Oke. Seseorang sering berfantasi tentang kamu, saking dia sangat merindukan kamu ya. Jadi di belakangmu sebenarnya seseorang kangen, seseorang rindu sama kamu ya. Tapi kayak ada belum berani ketemu, belum berani bicara begitu. Atau apa ya? Ada orang yang kayak masih gengsi, atau ya egonya luar biasa gitu. Jadi seseorang ini kayak masih diem, pasif, atau gimana gitu ya. Tapi seseorang ini sering berfantasi tentang kamu. Dia bayangkan kamu gitu. Dia bayangkan ketemu kamu. Dia bayangkan ngobrol sama kamu atau apa gitu ya. Saking dia kangen gitu. Saking dia tuh ya rindu lah. Rindu parah sama kamu. Cuma kayak gengsi gitu sih. Atau ada faktor yang lain ya, begitu. Oke. Kemudian di sini dikatakan ada yang sering sakit secara fisik dan mental. Ada yang sering sakit secara fisik atau mental karena tidak bicara atau tidak ketemu sama kamu ya, seperti aku bilang, ada yang sakit sebenarnya. Ya begitulah cinta ya. Bisa bikin sakit. Ya ada orang yang seperti itu. Ya karena tidak komunikasi, tidak interaksi sama kamu, ya udah dia sering sakit ini. Ada yang sering sakit itu fisiknya, ada yang sering sakit itu mentalnya. Mungkin kayak apa-apa tuh bawaannya cepet capek ya, capek fisiknya, sering sakit badannya gitu. Tapi ada juga memang secara mental gitu ya, bawaannya kayak tadi emosi, marah-marah, mental itu nggak sehat gitu ya. Dan seseorang berdoa dan merayu Tuhan agar bisa komunikasi lagi sama kamu. Wah, ada yang berdoa, ada yang memohon ya, ada yang merayu Tuhan agar bisa bersama lagi sama kamu, agar bisa komunikasi lagi sama kamu. Padahal kalau mau komunikasi kan ya harusnya dia bertindak gitu ya, harusnya dia bertindak untuk komunikasi lagi. Cuma entah kenapa ya dia rasa berat berjuang, atau memang ribet orangnya ya, payah sih orangnya. Dia tuh kayak ribet dan payah juga sih, entah karena keadaannya atau isu-isunya ya. Nah orang seperti ini ya biasanya berharap takdir ya, dia berdoa, dia merayu Tuhan supaya bisa interaksi lagi sama kamu gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya. Oke. Aku ngerasa di belakangmu ada yang mungkin stres juga nih mikirin keuangan ya. Ada di belakangmu stres gitu sih, memikirkan finansial atau keuangan. Jadi ya mikirin soal kerjaan lah, mikirin beratnya kehidupan gitu ya. Itu sih. Terus di belakangmu itu dia lihat kamu semakin bersinar.
ya. Dia lihat kamu semakin bercahaya. Mungkin kamu makin keren ya sekarang. Kamu sekarang terlihat berwibawa. Ya, kamu lebih berwibawa gitu saat ini. Kamu lebih berkualitas, kamu lebih baik mungkin daripada dia. Atau nasibmu lebih baik ya. Nasibmu itu lebih bahagia. Pokoknya nasib kamu itu kayaknya lebih positif daripada dia gitu ya. Oke. Kemudian orang ini sering kesepian juga. Orang ini sering kurang kurang perhatian, kurang kasih sayang. Ya, aku rasa begitu. Entah nggak ada yang tulus sama dia, nggak ada yang benar-benar peduli sama dia ya. Atau ini bukan soal itu ya, tapi lebih kayak ya siapa sih yang bisa connect sama dia selain kamu ya. Mungkin nggak ada ya, apalagi koneksi ikatan batin, kepekaan ya. Kepekaan itu kan dari kamu ya sebenarnya. Oke. Maaf berisik ya. Berisik banget ya. Jadi aku ngerasa kayak gitu. Mungkin ada seseorang merasa nyambung itu sama kamu, merasa dimengerti, merasa dipahami gitu ya. Ya, dia ngerasanya ya bisa dimengerti dan bisa dipahami itu sama kamu. Kayaknya kamu itu peka, kamu perasa, kamu punya intuisi kuat, kamu punya firasat kuat gitu ke dia, atau ya feelingmu gitu sangat kuat ke dia. Jadi sebenarnya kamu itu orang yang mungkin bisa inisiatif ya, mengerti dia. Kamu bisa inisiatif kayak sabar gitu sama dia ya. Kamulah yang connect, kamulah yang cocok sama dia. Menurut dia gitu. Ya, jadi orang ini mikirnya nggak ada seperti kamu ya. Nggak ada orang seperti dirimu. Jadi ya dia kehilangan kamu lah. Dia mencari-cari gitu, sosok kamu di mana ya? Kamu di mana ya? Padahal dia diam aja gitu. Harusnya dicari beneran ya. Kemudian ya dia sibuk nih kepoin kamu ya. Ada yang sibuk gitu mencari tahu apa iya kamu bahagia di sana. Kalau kamu bahagia di sana, aku nggak terima gitu ya. Aku nggak rela, aku kesel, aku emosi gitu. Ini kan ada orang yang emosional. Ada yang sangat 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 emosional ya. Bawaannya wah pengen marah-marah, banting sana, banting sini. Beberapa ngerasa cemburu sama kehidupanmu. Karena menurut dia kamu baik-baik aja gitu. Sedangkan dia kan galau gitu ya. Ada yang cemburu. Kamu bisa begini, kamu bisa begitu. Sedangkan aku galau ya, marah-marah dianya. Oke? Kemudian di belakangmu sebenarnya yang terjadi ada orang yang mengingat kata-katamu ya. Ada yang mengingat gitu ucapan-ucapanmu atau tindakanmu, tingkah lakumu. Ada yang mengingat mungkin kata-katamu yang manis ya, ucapanmu yang manis itu benar-benar dia rindukan ya. Atau kebaikan-kebaikanmu itu dia rindukan, perhatianmu dia rindukan. Tapi ada juga yang kayak apa ya, kayak mencoba merenung aja bahwa kata-katamu itu banyak benarnya, ucapanmu banyak benarnya, dan tindakanmu banyak benarnya. Contoh, kamu pernah bilang begini, bilang begitu, ya juga ya gitu. Misalnya kamu pengen aku introspeksi diri ya benar juga gitu.
kamu pengen aku perbaiki diri, ya bener juga. Nah gitu. Atau kamu sekarang cuek, kamu sekarang mencintai dirimu, ya aku rasa ya udah itu bener, karena memang udah waktunya kamu bahagia, nggak sekedar mikirin aku aja gitu ya. Itu sih. Oke. Eh, terus aku ngerasa orang ini mau berkonflik sama orang lain ya, entah dia yang nyari gara-gara atau dia bikin masalah. Soalnya orang seperti ini ya masih ada toksiknya, bahkan tanpa kamu ya semakin toksik gitu. Ada orang kayak gitu ya, memang orang yang negatif, terus dia sia-siakan kamu, terus dia tanpa kamu ya makin negatif gitu kan. Jadi hidup dia berantakan, dia berkonflik sama orang-orang. Orang ini mau kayak berantem sama orang lain, dia mau berantem sama teman, dia mau berantem sama keluarga atau apa gitu, karena dia ngerasa nggak ada yang mengerti, nggak ada yang pahami dia. Ya karena kayak gimana ya, kan dia nggak sama kamu gitu. Kalau ada kamu kan ya kamu mengerti gitu. Cuma masalahnya kan nggak komunikasi sama kamu, ya udah nggak ada yang ngerti lagi, nggak ada yang memahami orang ini ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Ada yang berusaha lagi untuk move on meskipun gagal berkali-kali, karena dia selalu ingin egonya menang ya. Nah ada orang sekeras batu ya. Ini keras banget orangnya. Jadi ada yang berusaha lagi untuk move on dari kamu. Ayo move on, aku pasti bisa gitu. Dia pengennya ya udah bodo amat aja gitu, tapi gagal berkali-kali ya. Jadi dia ini selalu ingin egonya menang, dia selalu ingin harga dirinya yang menang gitu, bahwasanya ya aku bisa move on, aku bisa baik-baik aja tanpa kamu, cewek nggak kamu aja ya, cowok nggak kamu aja atau apa gitu. Jadi orang yang ngerasa ya udah pasti bisa move on, pasti bisa gitu, padahal gagal terus. Jadi orang ini kayak nyadar ya, ternyata move on itu ya untuk memenangkan egonya aja, padahal nggak bisa gitu. Oke, itulah. Kemudian ada yang kehilangan keseimbangan, dia tidak stabil, dia merasa kosong, dia sering kesepian tanpa kamu ya. Ini ada kaitannya tadi kan. Jadi orang ini sering kehilangan keseimbangan ya. Ada yang merasa tidak seimbang, berarti sering oleng ya, sering goyah gitu. Dia sering kayak linglung gitu. Beberapa orangnya ini luntang-lantung, beberapa orangnya ini kayak menjalani hidup itu nggak jelas jadinya ya, karena dia nggak stabil, dia merasa kosong ya, dia sering kesepian gitu ya tanpa dirimu. Oke. Terus seseorang terus-terusan berusaha untuk menerima kenyataan, tapi dia tetap tidak bisa, dia belum ikhlas kehilangan kamu. Wah ada gitu ya. Ada seseorang yang terus-terus berusaha gitu, ayo terima kenyataan ya, kenyataannya ya sulit dengan kamu bla 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 gitu. Tapi dia tetap aja nggak bisa. Dia belum ikhlas begitu kehilangan kamu ya. Jadi ada orang yang nggak rela loh, nggak relakan kamu sampai saat ini. Kemudian seseorang sibuk melihat kamu dari jauh, dia cemburu melihat kehidupanmu lebih baik daripada dia ya. Ini ada aku bilang kan, ada yang cemburu. Jadi ada tentang seseorang sibuk banget ini kepoin kamu, sibuk lihat kamu terus dari jauh ya. Ya dia cemburu gitu sih, lihat kehidupanmu kok lebih baik ya gitu, kok kamu lebih bahagia gitu ya. Dia banding-bandingkan kehidupan dia sama kehidupanmu, dan mungkin itu kayaknya berbeda ya.
Mungkin orangnya sadari bahwa dia menjalani karma, ya ada sih menyadari itu ya. Terus tentang seseorang tertatih-tatih untuk melangkah melanjutkan hidup. Kadang dia mood, kadang dia nggak mood. Dia begini karena kamu. Wah, ada yang moody ya di belakangmu. Mood-moodan. Jadi seseorang ini tertatih-tatih gitu. Maksudnya orang ini berat langkahnya untuk maju ke depannya. Berat langkahnya dia melanjutkan hidup. Karena dia tuh kadang dia mood, kadang nggak mood gitu. Itu sih. Kadang dia mau maju, kadang dia mundur. Kadang dia mau semangat gitu, tapi kadang pengen menyerah ya. Ya dia kayak gini karena kamu gitu. Ya. Ada juga yang kayak yang ngerti lah namanya orang mut-mutan. Bisa kayak ayo maju ke depan, tapi kadang pengen berhenti. Kadang pengen ke belakang lagi ya. Pengen mengulang ke belakang lagi. Ada orang kayak gitu. Terus seseorang diam-diam merasa takut untuk menghadapi kamu karena dia tahu bahwa kamu marah dan kecewa. Oke, ada orang seperti itu. Di belakangmu diam-diam dia takut. Ya, dia takut hadapi kamu karena dia tahu dia salah ya. Dia tahu kamu juga marah, kamu kecewa. Jadi ya gimana lah ya. Gimana lah ini. Ya ada yang bingung sendiri ya. Oke, mari kita lanjut. Ada huruf B, S, T, A, P, G, K, W, L, M, R, D, J, I, H, Y, V, C. Oke. Kemudian ada bulan Juli, Oktober, Januari, November, Februari, Desember, April, September. Ada Cancer, Capricorn, Aquarius, Pisces, Taurus, Gemini, Leo, dan Virgo. Oke. Kemudian Korea, Amerika, Surabaya, China, Bengkulu, Gorontalo, Bogor, Cianjur, Kerawang, Semarang, Salatiga, Bali, Kalimantan, Ciamis, Banjar, Nganjuk, Jayapura, Tangerang, Jakarta, Pangkal Pinang, Kuningan, Cilacap, Nusa Tenggara, Magelang, Pemalang, Blitar, Sidoarjo, Trenggalek, Banyuwangi, dan Riau. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.